Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua anak-anak. Di pagi ini kita akan mempelajari pelajaran tema 3, subtema 2, yaitu materi pelajaran IPS. Tapi sebelum kita mulai pelajaran ini, anak-anak ya, Bapak ingatkan, tetap anak-anak mengikuti aturan protokol kesehatan, karena sekarang ini kita masih kena pandemi COVID. Jadi kita harus selalu ingat, selalu melakukan yang pertama cuci tangan, kedua pakai masker, yang ketiga jangan berkerumun orang banyak, berdekatan ya, jadi saling jaga jarak. Nah itu. Kemudian anak-anak, kita belajarnya harus tetap semangat ya, walaupun belajarnya jarak jauh, tetap semangat ya anak ya. Nah, pelajaran untuk hari ini adalah PS, materinya interaksi manusia dengan lingkungan ya. Nah, interaksi dengan lingkungan ini anak-anak nanti terbagi menjadi 4 ya. Jadi 4, nanti diingat-ingat nanti dengan lingkungan apa-apa. Yang 4 tadi akan Bapak jelaskan satu persatu. Tolong anak-anak diperhatikan, dengarkan, simak dengan baik ya. Nah, yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, ya, apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan sosial? Nah, situ. Jadi anak-anak, manusia itu secara tidak langsung juga berinteraksi dengan lingkungannya, di lingkungan kita ini ya. Kalian berhubungan dengan berteman dengan tetangga, kemudian kalian anak-anak berhubungan dengan kampung lain mungkin, nah itu kelompok lain. Nah itu yang dimaksud dengan interaksi. Jadi interaksi itu ada hubungan ya. Hubungan tadi itu ya ada yang menguntungkan, yang jelas banyaknya, yang banyak yang baik adalah yang menguntungkan. Nah itu. Nah, kemudian bisa juga dengan kalian tadi berkelompok tadi. Mungkin kamu sekarang punya teman berapa? Ada kamu dan sendirian. Kamu jalan ke sana ketemu temanmu. Nah, kamu dengan temanmu tadi adalah hubungan interaksi perorangan ya. Kamu dengan orang lain, ada lagi nanti hubungan perorangan dengan kelompok. Nah, contohnya kamu sendirian jalan ke lapangan sepak bola. Nah, di lapangan sepak bola banyak orang di sana, banyak teman-temanmu, banyak kelompok di sana. Mungkin klub lain, kelompok sepak bola yang lain temanmu. Kamu ke sana, kamu saling berhubungan, bertanya-tanya dan sebagainya. Ya itulah yang maksudkan hubungan interaksi perorangan dengan kelompok. Nah, kemudian yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Apa itu anak-anak? Interaksi dengan lingkungan alam ya, di alam kita ini, di sekitar kita ini ya. Jadi kalau di lingkungan alam itu anak-anak ada 2 juga ya, ada 2 di lingkungan alam. Tadi yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Nah, contohnya manusia pada waktu atau petani pada waktu ingin menanam padi di sawah. Pada waktu petani menanam padi di sawah, dia akan menggunakan melihat cuaca. Cuacanya bagaimana? Ini nanti musim kemarau atau musim hujan? Ya, kalau dia musimnya nanti musim kemarau menanam kan jadi tidak baik. Maka tahu dia, oh nanti musim hujan di sini, berarti para bapak-bapak petani kita menanam pada musim hujan. Jadi mengikuti musim, interaksi dengan musim tadi. Nah, kemudian ada lagi
yang berinteraksi dengan alam. Nelayan akan mencari ikan ke laut, ya. Dia melihat musimnya musim apa. Ada musim hujan, kadang-kadang musim badai, nanti angin ribut, mungkin ada gelombang besar. Dia bisa melihat dari situ, tahu. Dengan adanya di situ, adanya lingkungan alam di situ, nelayan pada waktu itu dia tidak berlayar mungkin, atau tidak mencari ikan. Tadi pada waktu, ini hari ini mungkin pada waktu ini cuacanya baik, maka dia berlayar, maka mencari ikan ke laut. Supaya apa anak-anak? Mau mengetahui itu, supaya nelayan tadi supaya kayak melaut selamat, bisa kembali ke rumahnya membawa hasil yang banyak. Nah, itulah anak-anak supaya nelayan tadi tidak mendapat musibah, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Di masyarakat kita ini anak-anak, ya, mengenai budaya, ya anak-anak sendiri aja. Di kelas anak-anak semua ini, coba perhatikan, kan ada suku Jawa, suku Toraja, suku Bugis, suku Banjar, dan lain sebagainya, banyak. Ya, suku Pasir, orang Pasir, ya, banyak. Nah, itu kalian kan juga di kelas ini mengalami interaksi, mengalami hubungan, kalian timbal balik, sering cakap-cakap, kenalan dan sebagainya dengan akrab. Nah, itu salah satu interaksi manusia dengan lingkungan apa namanya tadi? Budaya, kebudayaan di situ ada semua, lengkap. Ya, masing-masing juga tadi dari suku tadi mempunyai tradisi masing-masing, adat istiadatnya beda-beda. Tapi kita di Indonesia tetap bisa menyatu, bisa tidak terjadi perpecahan dan sebagainya, malah menyatu, malah sering ada ditampilkan seni-seni budaya. Nah, di situ itu interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Kemudian yang keempat, anak-anak, ya, yang terakhir, yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Apa itu anak-anak? Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Begini anak-anak, ya, sumber daya alam dapat berupa seperti ekonomi, ya, nanti akan dibahas sumbernya dari mana itu ekonomi, ya. Sumber daya alam yang dapat berupa lahan, bahan tambang, hewan, tumbuhan, kemudian sebagainya, itu lingkungan ekonomi. Kemudian itu tapi diolah, ada industri dan lain sebagainya yang menghasilkan dari sumber daya tadi, tenaga kerja manusia, tenaga kerja banyak, ya, menghasilkan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya pabrik-pabrik itu, ada pabrik gula misalkan, ya. Untuk apa? Justru banyak karyawan. Nah, itulah tenaga kerja dari lingkungan ekonomi dan menghasilkan ekonomi. Kemudian anak-anak, dari yang keempat tadi yang sudah Bapak jelaskan, ya, kalian coba ingat kembali, dipahami, dipelajari, ya, baik-baik. Nah, supaya nanti anak-anak mendapat nilai yang baik. Karena Bapak selesai menjelaskan ini, menjelaskan mengenai interaksi manusia dengan lingkungan, ya, tadi Bapak akan memberikan evaluasi, memberikan soal, ya, nanti dijawab dengan baik, dengan teliti, supaya kalian mendapat nilai yang baik, ya. Nah, sekarang mulai ini Bapak berikan soal pilihan ganda, silahkan anak-anak kerjakan. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan dari Bapak. Sekarang anak-anak selamat bekerja.